di bab ahkamul mimis sakinah. Ahkamul mimis sakinah. Silakan dibuka halaman 15. Kita baca sama-sama ya matanya ya. Hukum mim sukun. Wal mimu intaskun taji qoblal hija. Wal mimu intaskun taji qoblal hija. La alifil layyinatil lidil hija. La alifil layyinatil lidil hija. Ahkamuha salasatul liman dobato. Ahkamuha salasatul liman dobato. Ahkamuha salasatul liman dobato. Ahkamuha salasatul liman dobato. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqata. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqata. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i. Fal awwal ikhfa'u 'indal ba'i. Wasammihi syafiyya lil qurra'i. Wasami syafriyya lil qurra'i. Wasani idghamun bimisliha ata. Wasani idghamun bimisliha ata. Wasammi idghaman saghiran ya fata. Wasami idghaman saghiran ya fata. Wasalisul izharu fil baqiyah. Wasalisul idghamu fil baqiyah. Min ahrufi wasammiha syafwiyah. Min ahrufi wasamiha syafiyah. Ya. Itu matan bait ke-18 sampai 22 bab kum mim sukun. Ya sebenarnya ini udah nggak asing lagi ya. Masih pembahasan yang sudah pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Ya. Kita fokus pada bait pertama dulu. Wal mimu intaskun taji qoblal hija la alifil layyinatil lidil hija. Dan hukum mim sukun yang datang sebelum huruf hijaiyah selain huruf alif, ya alif layyinah, maka bagi orang yang berakal ahkamuha salasatul liman dobat, hukumnya ada 3. Yang pertama ikhfa'un, kedua idghamun, ketiga wa izharun faqat. Ya, yaitu ikhfa, izhar, idgham dan izhar saja. Ya, kita bahas yang ini. Syarah. Hukum mim sukun adalah mim yang kosong dari harokat. Ya, jadi harokat itu jadi cuma ada 2. Jadi cuma ada harokat dan sukun ya. Harokat fathah, kasroh, dhammah, ya pelengkapnya tanwin ya. Ya pelengkapnya seperti itu, fathatain, kasrotain, dhammatain. Kemudian ada sukun. Ya jadi harokat lawannya adalah sukun. Jadi jangan dikatakan harokatnya sukun. Ya, paham ya? Karena harokat pergerakan. Ya sukun diam, tenang, dia tidak bergerak. Ya diam. Hukum mim sukun. Mim sukun adalah mim yang kosong dari harokat. Dia tidak berharokat, tidak bergerak, tidak a, tidak i, tidak u. Dan sukunnya tetap ada dalam keadaan wasol maupun wakof. Ya, maksudnya dalam keadaan dibaca di tengah-tengah ataupun di akhir kata. Mim sukun tuh bisa dibaca. Huruf-huruf yang tidak datang setelah mim sukun ialah huruf-huruf mad yang 3, ya, yaitu huruf waw serta ya layyinah. Karena huruf-huruf tersebut datang dalam keadaan sukun, maka sebelumnya wajib berharokat. Jadi gini, dalam penulisan Al-Quran itu ketika hukum
ketika sukun bertemu sukun, ketika usakinain bertemunya dua sukun, maka tidak bisa dibaca. Ya. Ketika sukun bertemu sukun, maka tidak bisa dibaca kecuali dilakukan 3 cara. Pertama, dengan memberikan harokat. Kedua, dengan menghapus salah satunya. Atau ketiga, dengan cara menambah kadarnya. Terkait pembahasan hukum mim sukun di sini, ya. Tadi kan dikatakan mim sukun yang datang sebelum huruf hijaiyah yang bukan ketemu sama alif layyinah. Paham nggak maksudnya alif layyinah di sini? Maksudnya adalah mim sukun itu tidak bisa bertemu pertama, tidak bisa bertemu huruf mad. Yang kedua, mim sukun nggak bisa ketemu sama huruf alif, karena alif itu adalah dia selalu sukun. Tapi bagaimana kalau mereka bertemu? Maka dikasih harokat. Fan, aku minta tolong. Contoh, misal, Jadi Ustaz menghapus huruf ya? Iya, menghapus. Menghapus, memberi, memanjangkan bacaan. Iya. Ya, kita fokus pada mim sukunnya ya. Contohnya misalnya mim sukun ketemu alif. Antum misal baca di sini. Dan semacam dengan kata yang sebangsa dengan ini ya, yang hum. Kemudian ada alnya. Sini mim sukun ketemu alif. Maka penulis mengatakan mim sukun yang datang sebelum huruf hijaiyah kecuali alif layyinah. Kenapa? Karena mim sukun, mimnya sukun ketemu alif, alifnya sukun juga tuh nggak bisa. Maka di situ nggak ada hukum, ya. Kan hukumnya cuma 3, izhar, apalagi ikhfa sama idgham. Maka di sini nggak ada hukum. Dan dia bukan jadi mim sukun lagi. Maka ditambah diberikan harokat, ya, harokat yang didatangkan, ya. Maka menjadi harokat yang tepat. Menjadi humul, ya, nggak bisa dalam Al-Quran itu hum al muflihun, tidak, atau bukan hum al muflihun, bukan a nya nggak dibaca, kan sama-sama sukun. Hum al muflihun berat, susah. Hum al khosirun, tidak, ya. Tapi di sini diberikan kaidah. Nah, kalau di dalam Al-Quran tulisannya udah kayak gini, udah ada domahnya. Ya, udah ada domahnya, mimnya udah ada domahnya. Tapi kalau misalkan di luar itu sukun dia, kayak gitu ya. Maksudnya alif layyinah di sini adalah alif. Udah ada. Apalagi kalau Al-Quran depak nggak ada hamzah wasl yang itu sudah. Hamzah wasalnya cuma alif aja di bahasa begini. Terus nggak kereng biasanya. Biasanya nggak kereng ya. Ya, kayak gitu. Jadi maksudnya alif layyinah di sini adalah alif ya, karena alif itu selalu sukun. Maka kalau bertemu nggak ada hukum. Maksudnya kayak gitu. Nih, huruf-huruf yang tidak datang setelah mim sukun ialah huruf mad yang 3, alif, waw, ya.
Ya, hamzah wasl dan alif sama ya. Sama-sama sukun. Karena huruf-huruf tersebut datang dalam keadaan sukun. Maka sebelumnya wajib berharokat, maka mimnya jadi harokat. Ya. Kemudian ahkamuha salah satu liman dobato ikhfaun. Di sini penulis menempatkan ikhfa yang pertama, kedua idgham, ketiga izhar. Ya. Wal awwalul ikhfa'u indal ba'i wasamhi syafiyya lil qura'i. Kita baca syarahnya. Yang pertama dan hukum dari mim sukun ialah ikhfa syafawi. Kedua idgham. Ketiga izhar syafawi. Nah, di penamaan kenapa ini dinamakan ikhfa syafawi? Karena untuk membedakan dengan ikhfa yang asli, ya, ikhfa hakiki. Cara bacanya sama-sama didengungkan, sama-sama ditahan, disamarkan, digunakan. Tapi namanya sama-sama ikhfa, maka untuk membedakan ini dinamakan ikhfa syafawi. Kenapa? Karena hurufnya berasal dari huruf bibir, kedua bibir, mim. Ya, kalau udah belajar makhraj kemarin kita ya, mim ada di mana? Dalilnya apa? Dalilnya isyafatainil wawu baun mimu. Kemudian mim sukunnya ketemu sama ba juga dari bibir, betul nggak? Isyafatainil wawu baun mimu. Maka di sini penulis memberikan namanya ikhfa syafawi untuk membedakan dengan ikhfa hakiki. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ikhfa Ustaz, ikhfa apa? Syafawi atau hakiki? Ikhfa syafawi yaitu mengucapkan mim sukun di atas sifat antara izhar dan idgham yang bersamaan dengan tetapnya gunnah pada huruf yang diikhfakan. Ia memiliki satu huruf yaitu huruf ba. Jika ada huruf ba setelah mim sukun, maka wajib untuk mengikhfakannya. Mim dengan ikhfa syafawi dan digunakan dengan kadar 2 harokat tanpa menutup 2 bibir. Nah, di sini catatan, para ulama tajwid berbeda pendapat dalam tata cara pengucapan ikhfa syafawi. Nah, di sini pensyarah ya, Abu Abdi Tawab Abdul Majid Roy, siapa nih? Rayash. Beliau memilih mengucapkan ikhfa syafawi, katanya tanpa menutup kedua bibir, dengan memberikan celah, furjah, memberikan celah. Ini hukumnya sama seperti iklab, cara mengucapinnya. Ya, kalau dulu kita sudah pernah belajar iklab, masih ingat nggak? Terjadi perbedaan pendapat cara pengucapannya. Ya. Dan di sini menurut analisis dan teori dan talaki yang kami dapatkan, maka yang lebih tepat baik iklab maupun ikhfa syafawi dengan merapatkan kedua bibir. Kenapa? Ini ana bikinin gambaran tabelnya supaya antum paham.
Coba diperhatikan. Kita akan menjelaskan bahwa iqlab dan ikhfa syafawi itu pengucapan mimnya adalah yang sempurnanya bagaimana. Jadi gini teorinya, ya, sama seperti makhorijul huruf dan sifat itu semua ada teorinya. Kenapa sih huruf shad kalau kasrah kok sli? Ada teorinya. Kenapa? Karena ada sifat istilah sama itba dan segala macamnya. Nah di sini coba antum bayangkan, antum perhatikan. Izhar syafawi, fa syafawi, idgham. Bukan syafawi. Idgham apa namanya? Idgham. Idgham ini boleh. Ya, nanti kita bahas. Ini informasi baru ya. Bid'ah. Ya di sini pengucapan izhar syafawi. Kalian antum perhatikan tanda bacanya juga nih. Di Mushaf Madinah. Dia huruf pertama maksudnya mim sukunnya ya. Huruf kedua adalah huruf setelahnya. Untuk izhar huruf pertama dibaca alam, dibaca mimnya alam taro dan 2 kali ucap. Maksudnya mim diucap, tak diucap. Alam taro sampai sini dulu, paham ya? Ingat dulu nih, ingat. Idgham mimi atau idgham utama selain sogir, mim ketemu mim. Huruf pertama tidak dibaca. Wa ma hum, huruf pertama nggak dibaca. Karena kenapa langsung melebur ke huruf kedua dan 1 kali pengucapan. Wa ma hum min, enggak bergerak kemana-mana lagi, cuman di kedua bibir 1 kali pengucapan. Paham nggak nih? Ikhfa syafawi tarmihim bi, huruf pertamanya dibaca himnya. Tarmihim, mimnya dibaca dan 1 kali pengucapan juga. Tarmihim bi. Pahami sampai sini? Bagi mereka yang mengatakan iqlab, ikhfa syafawi dengan diucapkan furjah memberikan celah, ketika kita pakai teori ini, ya, maka mereka tuh sebenarnya nggak ngucapin mim sama nggak ngucapin ba, karena bacanya begini, tarmihilbi, tarmihilbi, kasih rapat dan mimnya nggak sampai, tarmihilbi. Mim sukun, kan kita bicara hukum mim sukun. Kalau nggak merapatkan kedua bibir, nggak jadi mim sukun namanya, paham nggak? Dia belum nyampe makhrajnya, belum dikatakan mengucapkan mim karena belum sampai makhrajnya, paham nggak nih? Ya, langsung ke ba-nya juga tarmihim biar dia mimnya nggak sampai. Jadi inilah tarmihim bi, memang begitu. Karena nggak rapat, nggak bisa. Him bi. Mereka mengatakan inilah ikhfa. Ikhfa kan samar katanya. Nutqu harfin baina izhar wal idgham, mengucapkan huruf di antara izhar dan idgham katanya. Itu samar kata mereka. Samar kayak gitu. Tapi enggak, yang dimaksud dengan samar adalah ini begini. Ya, mimnya sama ba-nya melebur. Oh, ternyata ada 2 ya? ini. Tarmihim bi, gimana? Ya ternyata ada ikhtilaf, ada yang mengucapkan yang Ada ikhtilaf, ya. Ini aja Ustaz, tarmihim. Itu sama kayak yang dulu iqlab, ya, pernah dibahas di rumah anak gitu ya. Paham nggak nih? Jadi antum mau mengucapkan yang dengan rapat atau dengan merenggangkan bibir? Rapat Ustaz, karena dari dulu ada kita taunya rapat aja Ustaz. Ada, yang renggang ada. Ustadz Muhammad Ulin Nuha yang di UFI TV, ya, waktu menjelaskan hukum iqlab, ya, ada antum tonton videonya di UFI TV. Beliau hafizahullah memilih pendapat merenggangkan bibir, dan banyak juga ustadz terkenal, ya, merenggangkan bibir. Nah, gitu. Nanti kalau antum beda guru lagi nanti, oh iya ternyata merenggangkan bibir ya, ntar gitu lagi. Tergantung gurunya. Antum harus bisa merojihkan. Tapi anak lebih cenderung. Ini kan antum baru dapat penjelasan dari satu sisi dari anak nih.
Ya, nanti kalau antum mendapatkan guru lain nanti antum kena syubhat ya. Oh, ternyata gini ya. Salah tuh Ustaz Robi dulu. Gitu. Sampai ada sebelum ini juga emang rapat ini Ustaz. Paham ya? Jadi kayak gini teorinya. Prosesnya gini. Kenapa mimnya harus sempurna? Karena kalau nggak sempurna, antum nggak mengucapkan. Kalau izar kan alam tah jelas 2 kali gerak. Wa ma hum jelas huruf pertama nggak dibaca 1 kali pengucapan. Ini sama. Mimnya dibaca dulu baru pindah. Tuh. Ya, dan ini juga banyak penguatnya diantaranya ya. Riwayat-riwayatan ulama zaman dulu ya membaca seperti ini. Ulama Nusantara yang zaman-zaman kita masih ngaji kecil juga mengajarkan dengan merapatkan bibir. Ya, dan ini sesuai dengan tabiat kemudahan. Tarmihim bi. Kalau begitu mau susah. Tarmihim bi susah. Agak susah malah. Ya, betul. Dan satu lagi pendapat penguatnya adalah penelitian Syekh Aiman selama 20 tahun penelitiannya. 20 tahun Ustaz. Selama 20 tahun dikatakan seperti itu. Ya. Kata beliau yang pertama kali mengajarkan dengan memberikan celah adalah Syekh Amir ya di Mesir. Ya, di akhir hayat hidupnya beliau mengajarkan iqlab sama ikhfa syafawi dengan merengangkan bibir dan banyak diikuti sampai sekarang. Nah, kalau talaki yang kami dapat dengan merapatkan bibir. Hap. Gitu. Ya. Huruf-hurufnya ikhfa syafawi tadi hanya satu aja ya. Mim sukun ketemu sama huruf ba. Kalau nun sukun ketemu ba apa namanya? Iqlab. Kalau mim sukun ketemu ba ikhfa syafawi. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan. Baik. Sudah, selesai. Ikhfa syafawi. Gampang. Coba kita baca di sini latihan ya. Wa hum bil akhirah tingkatan gunahnya apa nih? Tingkatan gunahnya marotibul gunahnya. Gunah apa nih? Gunah? Tengah-tengah itu. Kamil. Ya. Masuk jajaran ikhfa. Akmal matakun. Nah, nun mim tasdid idgham gunah ya dan idgham. Ya. Yaumahum barizun. Yaumahum barizun. Nah, antum perhatikan nih. Wahum pertama mimnya nggak ada sukunnya. Yaumahum ada tanda sukunnya. Ya enggak? Ini kenapa nih bisa begini? Ini salah cetak aja. Salah cetak. Ya, kalau ikhfa syafawi mimnya nggak ada tanda sukunnya. Ya, mimnya nggak ada tanda sukunnya kecuali izar ada tanda sukunnya. Ya taslim billah. Ya yasin billah. Ain ngalir so tebal. Ya taslim slim slim. Ya taslim billah. Ya taslim billah. Ya. Selesai ikhfa syafawi. Lanjut. Idgham. Ya. Hukum yang kedua adalah idgham. Wasani idghamun bimisliha ata. Wasammi idghaman shaghiran ya fata. Ya. Kata An-Nazim. Dan hukum yang kedua adalah idgham yang datang dengan huruf yang semisal dengannya, dan namakanlah ia dengan idgham shaghir. Jadi apa namanya idgham? Maksudnya apa idgham shaghir nih? Ada idgham kabir? Ada nggak idgham kabir? Ada, kabir ada. Ada Ustaz. Nggak pernah dengar Ustaz. Nggak pernah dengar kan itu. Itu kok kabir. Saudara tahu
Jadi gini, kenapa dinamakan sogir? Afwan bang, tolong lampunya bang. Idgham shagir gini maksudnya. Kenapa sih namanya idgham shagir? Jadi gini, kenapa sih namanya idgham shagir? Jadi kalau ditinjau dari pertemuan harokat, maka ada namanya shagir, kabir, mutlak. Ya. Apa itu shagir? Itu kalau huruf pertamanya sukun, kemudian huruf keduanya huruf harokat. Kabir adalah huruf pertamanya harokat, keduanya harokat, ya. Ini maksudnya. Kemudian huruf ketiga adalah mutlak, yaitu huruf pertamanya harokat, keduanya sukun. Nih, jangan fokus di mim, fokus pada pertemuan harokat, ya. Antum pahami dulu nih, shagir yaitu pertemuan sukun sama harokat. Sukun dulu terus harokat. Walakum, kumnya sukun kan? Ma-nya fathah, itu enggak? Sukun harokat. Kabir, pertemuan huruf yang berharokat dan harokat. Taro, ya.
atau ala, sama-sama harokat. Ketiga yang mutlak yaitu pertemuan huruf yang pertama berharokat, kedua yang sukun. Harokat sukun. Nah, kenapa namanya idgham shogir? Maksudnya bukan idgham kecil atau idgham yang gede. Maksudnya gini. Maksudnya adalah idgham yang nih sukun terus keduanya harokat. Paham maksudnya? Namanya shogir. Begitu. Tinjauannya dari harokat ya. Dari harokat. Dan kenapa juga kecil? Kenapa? Karena di sini penjelasannya adalah karena dalam pengucapannya tidak banyak proses. Ya, sekali pengucapan aja. Walakumma lebur. Ya. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi boleh antum menamai dengan idgham mimi, boleh karena miminya ada 2. Atau idgham shogir, boleh juga karena sukun harokat. Atau boleh juga namanya idgham mutamasilain atau idgham mislain karena bertemunya 2 huruf yang sama. Mim ketemu mim juga. Atau digabung idgham mutamasilain shogir, boleh juga. Ya. Gitu. Jadi namanya idgham apa nih? Shogir. Idgham? Ya, boleh idgham mimi atau idgham mutamasilain shogir ya. Biasanya anak menyebutkan idgham mimi atau idgham mutamasilain shogir. Idgham mimi aja. Idgham mim i ya. Idgham mimi. Paham nggak nih maksudnya? Ya, hurufnya ada berapa idgham mimi? 1. Mim sukun ketemu sama mim. Iya enggak, Pak Kasmudi? Nah, ini kan yang mutlak kemana sih kan? Yang mutlak yaitu pertemuan 2 huruf nih. Huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua sukun. Udah itu doang maksudnya. Tapi di depan gitu ya gitu ya. Di mana aja? Oh gitu. Ya. Di mana aja? Ya. Itu namanya Pokoknya ada harokat, ada sukun, ada harokat. Antum lihat aja nih. Coba kita lihat di sini nih. Wahum ya. Wahunya harokat tuh, berarti kabir. Paham maksudnya? Iya, saya di kabir nih. Wahum min, hum sama min, sukun harokat berarti shogir. Wahum min, minnya nih harokat terus sukun berarti mutlak. Minnya mutlak. Paham nggak maksudnya? Kayak gitu. Itu tinjauan harokat. Paham ya? Ada berapa huruf idgham mimi? 1. Tuh, ada berapa huruf ikhfa syafawi? 1. Kalau mim sukun ketemu ba apa namanya? Iklab. Mim sukun. Pak Kasmudi nih, mim sukun ketemu mim. Idgham apa? Idgham mimi. Mim sukun ketemu ba. Nun sukun ketemu ba. Sekarang. Jangan ada ikhfa. Iklab. Ikhlas. Kalau mim sukun ketemu ba, ikhfa syafawi. Kalau nun sukun atau tanwin ketemu ba, iklab. Gitu ya. Masya Allah. Ketiga, ya. An-Nazim mengatakan dalam baitnya wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Hukum yang ketiga adalah izhar, yaitu pada huruf-huruf sisanya. Ya, selain huruf yang tadi maksudnya. Selain mim sama selain ba. Dan namakanlah ia dengan izhar syafwiyah, syafawi. Kalau dikatakan mim sukun ketemu ta, apa Pak kemudian hukumnya? Mim sukun ketemu ta. Ketemu ta,
Kan definisi idgham izhar syafawi adalah yang ketiga adalah hukumnya izhar syafawi, yaitu yang bertemu sisa hurufnya selain huruf ba sama huruf mim. Sisa hurufnya nih huruf-huruf hijaiyah semuanya. Selain ba sama mim berarti namanya apa hukumnya? Izhar syafawi. Kalau anak tanya, mim sukun ketemu lam, mim sukun ketemu nun, mim sukun ketemu ro, mim sukun ketemu goin, mim sukun ketemu ba. Mim sukun ketemu mim. Nah, mim sukun ketemu sin. Gampang ya. Pokoknya antum ingat aja yang dua itu. Sisanya gampang. Gampang ya. Tes nih ya. Yang kompak, jawab yang kompak. Kadang-kadang anak kan nun sukun juga nih, hati-hati ya. Mim sukun ketemu lam. Tidak syafawi. Ya, jawab. Mim sukun ketemu kaf. Tidak syafawi. Mim sukun bertemu mim. Mim sukun ketemu hamzah. Kasrotain ketemu ba. Iklab. Ya. Domatain ketemu lam. Itu bila guna. Yang cepat melatih ya. Nun sukun ketemu fa. Ifa. Apa? Ya. Mim sukun ketemu ba. Mim sukun itu bukan. Masih hangat nih, masih hangat. Kita belum pulang, masih hangat nih. Ifa syafawi. Mim sukun ketemu mim. Domatain ketemu mim. Idom bihuna. Bihuna udah kenalan. Ya. Fakas kemudian apalin? Kalau ini masuknya sifat aridos Ustaz ya? Iya, sifat arido. Ya, lanjut ya. Jadi kita baca syarahnya. Izhar syafawi yaitu mengucapkan mim sukun tanpa gunnah kalau ada setelahnya salah satu huruf dari huruf-huruf izhar syafawi. Antum garis bawahi di sini. Ingetin di sini. Yaitu mengucapkan mim sukun tanpa gunnah. Salah, maksudnya bukan tanpa gunnah. Maksudnya tanpa gunnah yang dipanjangkan ya. Tuh. Gunnah tobi'inya ada karena mim sama nun ada sifat gunnahnya, lazimahnya ada. Kalau dikatakan tanpa gunnah, bukannya maksudnya nggak pakai gunnah sama sekali, maksudnya gunnah yang dipanjangkan ya, gunnah mutawalah. Ya, bukan alam taro kaifa fa alam yaj'al. Nah, gitu ya. Maksudnya gunnah biasa, gunnah bainiyah. Alam taro, alam yaj'al, ya. Alam nashrah. Ya, kayak gitu. Kalau dikutuk itu kayak dua harakat saja. Nah, ini kalau untuk pengukuran harokatnya seperti yang Anda katakan, hukum nun sukun, mim sukun itu kita tidak pakai ukuran harokat. Ya. Nanti bertalanya aja Ustaz ya. Kecuali mat. Huruf-huruf izhar syafawi adalah seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba yang jumlahnya ada 26. 26 tambah 2 berapa? 28. Kan huruf hijaiyah 29. Karena Ada alif. Karena alif. Karena kalau ketemu alif nggak ada hukum, jadi nggak disebutin di sini. Paham ya? Iya. Dinamakan izhar syafawi karena zuhurnya tampak, karena tampak jelas mimnya pada huruf-huruf tersebut saat diucapkan. Ya, tidak boleh dipantulkan, tidak boleh ditahan terlalu lama, tidak boleh dijeda. Alam taro, enggak alam taro, atau alam taro, atau alam taro, harus benar-benar jelas, izhar yang jelas. Ya, itu dinamakan izhar kayak gitu. Kemudian di sini ada peringatan. Wahzar lada wawin wa fa'an tahtafi bi qurbiha wal ittihadi fa'rifi. Berhati-hatilah terhadap huruf waw dan fa saat hukum mim sukun maksudnya.
karena tersembunyinya, karena kedekatannya dan kesamaan makhrajnya. Jadi wa dan fa itu makhrajnya sama-sama di bibir, tapi dia dibacanya enggak idgham. Kalau ba idgham kan, ada ba idgham tarmihim bi. Nah, huruf wa sama fa di sini An-Nazim memperingatkan hati-hati jangan sampai diidghamin, dibaca dengan jelas karena wa sama fa itu mahrajnya sama. Hati-hati jangan sampai salah ya. Coba kita baca di sini yang bawah. Bi amwalikum. Bi amwalikum. Wa-nya dimonyongkan. Bi amwa, jelaskan. Bi amwalikum. Bi amwalikum. Tarakahum fi. Tarakahum fi. Hum fi. Hum fi. Nah, alaihim wala. Alaihim wala. Ya, kenapa? Karena takut dibaca dengan idgham seperti itu. Ya, inilah pembahasan terkait hukum mim sakinah atau mim sukun. Kesimpulannya ada tiga nih. Ya, ikhfa syafawi apabila mim sukun ketemu ba. Idgham mislain atau idgham mutamatsilain atau idgham mutamatsilan shogir atau idgham mimi. Mim sukun ketemu mim. Izhar syafawi mim sukun ketemu lain ba dan mim. Paham? Baik, kita latihan baca dulu. Anak kirimin contohnya. Ya, anak nggak punya paket nih. Boleh numpang wifi nggak? Ada siapa? Buat ngirim foto. Apa? iPhone ada masuk. Ada. 1 sampai 8. Udah. Dan udah sama Bang Atta. Udah Bang, kena matiin ya. Ya, kita latihan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum maghfirah. Lahum maghfirah. Apa nama hukumnya nih? Idgham mimi. Tingkatan gunahnya apa? Akmal. Ya, akmal matakun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Tarmihim mim sukun ketemu ba, apa nih hukumnya? Syafawi. Syafawi. Au ya'tiyahum azab. Au ya'tiyahum adab. Hati hamzanya sukun. Ya, jangan ya. Ya. Tiyahum azab. Ya'tiyahum adab. Apa hukumnya nih hum azab? Syafawi. Izhar syafawi. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim
bihim Nah, kasmudi apa hukumnya nih? Bihim idgham ini fi afwahihim wa qalu fi panjang. afwahihim wa qalu Ulangi 1 2 3 panjang. fi afwahihim wa qalu Hihim wa qa apa hukumnya nih? Sawi ya, terus biar hafal. Wa ma hum bimu'jizin. wa ma hum bimu'jizin Apa hukumnya nih? Fasyafawi Fasyafawi. Wasabbih bihamdi rabbik. wasabbih bihamdi rabbik Apa hukumnya nih? Ya, mim sukun ketemu dal. Gampang ya. Wa hum fiha khalidun. wa hum fiha khalidun La ya'lamuhum illallah. la ya'lamuhum illallah Pada kata illallah yang tadi Anda sampaikan di awal, kalau bertemu dua sukun maka ada 3 cara. Pertama tadi diberikan harokat, kedua dihapus, ketiga dipanjangkan. Pada kata illallah, illa lanya mat ya, alif ya. Kemudian ketemu alif lagi, ketemu hamzah wasol, sukun ketemu sukun nggak? Nah, maka setiap mat tobi'i atau sukun ya, matnya sukun ya, ketemu sukun lagi, maka salah satu caranya adalah dihapus. Ya, ini dihapus nih, yang ini dihapus nih. Illallah, matnya maksudnya dihapus. Paham ya? Ya. Ini cara yang kedua. Dihapus matnya. Ini cara yang kedua. Nanti ada lagi kita contohkan lagi. Nah, halaman selanjutnya. Falamma ja'ahum bil haqqo. falamma ja'ahum bil haqq Ahum yang benar cara bacanya, ulangi. Apa itu hukumnya tuh? Fasyafawi, ulangi, tahan. 1 2 3. falamma ja'ahum bil haqq Ya. Wa qudiya bainahum bil haqqo. wa qudiya bainahum bil haqq Apa hukumnya nih? Apa hukumnya? Fasyafawi. Ya, apa nih? Ba'suhum bainahum syadid. ba'suhum Hati-hati hamzah. 1 2 3. ba'suhum bainahum syadid Ya, yang pertama apa hukumnya? Yang kedua? Ya. Am lahum ilahun ghairullah. am lahum ilahun ghairullah Yang pertama apa hukumnya? Yang kedua? Yang mana Ustaz? Mim sukun. Kita fokus mim sukun ya. Izhar syafawi. Yang pertama am, ya kan? Yang kedua hum, ya enggak? Bawahnya summa
ja'ala minha zawjaha. Ini enggak ada nih. Ayo. Thumma ja'ala minha zawjaha. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Hati-hati, tahan dulu. Apa hukumnya nih? Syafawi. Sudah paham belum? Ya, coba buka surah Abasa. Ya. Abasa. Ya, kita fokus pada ayat 33. Sudah ketemu belum? Fa iza ja. Ya. Di sini anak pengen ngebahas yang tadi. Pertemunya dua sukun, maka ada 3 cara. Ya, pertama diberikan. Jadi gini ya, pertemunya dua sukun ada 3 cara supaya bisa dibaca. Kita maksudnya. Pertama diberikan harakat, kedua dihapus, ketiga dipanjangkan. Pada kata as-sokhoh, ini shotnya mat apa nih? Kalau shotnya doang sama alif. Ya mat. Kalau khonya nggak kita anggap mat apa dia? Mat tobi'i ya, fathah ketemu alif, betul nggak? Kho tasdid adalah perumpamaan dari 2 huruf. Ingat nggak? Tasdid perumpamaan dari 2 huruf. Yang satu kho-nya sukun, yang satu kho-nya harokat. Berarti kho sukun sebelumnya ada alif, betul nggak? Sukun setelahnya ada kho sukun. Alif setelahnya ada kho sukun, betul nggak? Ketemu nggak 2 sukun nih? Ketemu nggak nih? Paham nggak? Belum paham? Yang mana yang belum paham? Sayang nanti kalau nggak paham. Kan ada 2 huruf jadi satu. Mungkin dibedah gitu kali. Ini ya. So aja ini atau Kho. Gimana kho? Gini ya. Kho. Pertama kho-nya sukun. Kan tasdid ya? Tasdid itu sama dengan kho sukun tambah kho harokat. Kan diucapkan kho gitu kan? Pertama sukun dulu, baru kho, ya enggak? Kho, betul enggak? Kita kaitkan sama di sini. As-sokho, so-nya mat tobi'i, alif, sukun. Ketemu kho, sukun. Bertemu ada 2 sukun nih. Maka ini cara yang ketiga, yaitu dipanjang, ditambahkan pada harokat, dipanjangkan supaya bisa dibaca. Ya kalau misalnya enggak dipanjangkan, ya as-sokho langsung, atau nggak bisa, ya nggak bisa karena sukun kho-nya, maka harus dipanjangkan gitu. Paham ya? Kayak gitu. Ya cukup materi kita hari ini terkait tentang hukum mim sukun. Ya,